Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali perkuliahan kita dengan tema tentang ayat tohara, dan sebagai acuan kita adalah surat Al-Maidah, surat yang ke-5 atau 6. Kita bacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ayat ini berbicara tentang toharah, atau tepatnya adalah berwudu. Yang pertama, ayat ini memerintahkan bahwa kalau kita ingin sholat, ingin mengerjakan ibadah sholat, maka syarat untuk sahnya sholat adalah berwudu terlebih dahulu. Maka hukum berwudu yang semula adalah sunnah-sunnah saja, itu kemudian menjadi wajib kalau dihubungkan dengan syarat sah sholat. Maka berwudu menjadi wajib kalau orang ingin mengerjakan ibadah sholat. Dan sebaliknya, kalau orang sholat maka wajib berwudu, dan ketika dia tidak berwudu maka sholatnya dianggap tidak memenuhi syarat sah dan sholatnya menjadi batal. Kemudian yang kedua, ayat ini menjelaskan beberapa hal yang disepakati para ulama, bahwa rukun wudu yang paling utama itu adalah satu, membasuh muka, yang kedua membasuh kedua tangan sampai siku, sikunya pasti masuk ya, kemudian mengusap kepala dan mengusap kaki. Jadi ada 4. Intinya bahwa rukun wudu itu semula adalah 4, tapi kemudian para ulama menambah 2 lagi sehingga menjadi 6. Yang pertama adalah niat, dan itu diletakkan di urutan yang paling pertama. Mengapa niat dimasukkan sebagai rukun daripada wudu? Karena niat menentukan amal perbuatan seseorang. Innamal a'mal binniyat. Maka muncullah rukun yang pertama dalam kita berwudu adalah niat, dan diletakkan di bagian awal sebelum kita atau pada saat kita melakukan perbuatan. 5. Yang kemudian yang keenam, para ulama berijtihad bahwa ayat ini kan menunjukkan adanya urutan dalam kita berwudu, dan tidak boleh kemudian urutan itu digonta-ganti atau ditukar, yang pertama kedua atau kedua yang dijadikan yang pertama. Maka oleh karena itu muncul apa yang disebut dengan tertib. Maka berwudu itu wajib tertib hukumnya, tidak boleh kemudian diacak urutannya. Maka hukum tartib itu menjadi rukun yang keenam dalam keseluruhan rangkaian ibadah atau berwudu. Kemudian yang ketiga, kita melihat beberapa penjelasan para ulama dan sekaligus muncul perbedaan pemahaman tentang ayat yang dijadikan sumber. Ayat ini menunjukkan bahwa rukun wudu yang pertama setelah niat itu adalah membasuh muka. Muka itu apa? Muka itu ialah sesuatu yang tampak dari depan, dari tempat tumbuhnya rambut di bagian atas sampai dengan dagu, kemudian pelipis. Nah, telinga itu masuk apa tidak? Sebagian mengatakan telinga tidak masuk dalam bagian atau batasan muka, tapi yang lain mengatakan namanya tampak dari depan, maka telinga pun masuk, tapi telinga hanya bagian depan saja. Oleh karena itu ketika membasuh muka, maka juga wajib membasuh telinga di bagian depan minimal, karena itu yang tampak dari depan. Kemudian 2 tangan juga dibasuh ilal marafiq sampai dengan siku. Siku itu bukan sekedar diartikan sebagai batas saja, tapi untuk ihtiyat, kehati-hatian ketika orang membasuh kedua belah tangan, maka siku juga harus masuk. Ya, jadi untuk menghindari jangan sampai kemudian kita menjadi batal, maka siku itu tetap dijadikan patokan ya untuk dibasuh. Nah, ayat wamsahu biruusikum
itu terjemahannya adalah dan usaplah kepalamu. Jadi kepala itu hukum dasarnya adalah diusap, bukan dibasuh. Kalau dibasuh itu kan konotasinya maknanya adalah basah total. Tapi kalau diusap itu kan maknanya hanya sebahagian saja. Minimal sampai ke kulit itu sebahagian. Makanya ada kata-kata ba di situ menunjukkan litaba'id. Artinya usaplah sebahagian kepalamu. Itu sebabnya dalam mazhab Syafi'i dan para pengikutnya, kepala itu hanya diusap sebahagian saja, tidak semuanya. Berbeda dengan pendapat kalangan Malikiyah dan Hanabilah, bahwa kepala itu diusap keseluruhan. Oleh karena itu ketika orang berwudu dan membasuh kepala, maka kepala itu diusap keseluruhan, tidak cukup sekadar sebahagiannya saja. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum, dan dua kaki itu juga diusap. Itu ngikut kepada wamsahu biru'usikum wa arjulakum, ya. Jadi kaki itu pun diusap saja, artinya tidak perlu harus basah total. Nah, disinilah kemudian muncul kalangan fuqaha, ahli-ahli fikih yang mengatakan bahwa dalam hukum-hukum tertentu ini dinisbahkan kepada tradisi orang Arab ketika itu yang dalam perjalanan, dalam suasana yang dingin, di mana mereka menggunakan sepatu yang disebut dengan khuf. Itu kalau mereka buka itu mengalami kesulitan, sehingga ketika mereka berwudu, maka cukup hanya mengusap permukaan sepatunya saja, tidak sampai ke dalam, karena dikhawatirkan kalau dibuka merepotkan, menyulitkan dalam suasana yang dingin, itu bisa mencederai atau membuat sakit, ya. Oleh karena itu boleh tidak membuka khuf atau sepatu yang dipakai pada saat itu. Disitulah kenapa kemudian dikatakan wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Jadi kaki itu hanya diusap saja di bagian permukaan sampai kedua mata kaki. Itu kalau kondisi tertentu. Tapi hukum ininya adalah bahwa memang harus diusap, ya, di bagian kulit dan merata sampai ke dua mata kaki. Kemudian yang ketiga, muncul persoalan bahwa ketika orang itu berwudu, apakah ketika dia bersentuhan dengan wanita, laki-laki bersentuhan dengan wanita, wanita bersentuhan dengan laki-laki, apakah dia membatalkan wudu? Maka dalam mazhab Syafi'i itu dianggap membatalkan wudu, karena ayat yang berbunyi pada ayat yang ke-6 surat Al-Maidah surah yang kelima ini mengatakan, wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa walam tajidu ma'am fatayammamu su'idan thayyiba. Salah satunya adalah kalau Anda laki-laki atau perempuan, ya, kemudian bersentuhan kulit, maka dianggap membatalkan wudu dan wudunya harus diperbaharui kembali. Tetapi sebahagian, ya, ulama-ulama fikih seperti kalangan Malikiyah dan Hambaliyah, mereka mengatakan bahwa bersentuhan kulit itu tidak membatalkan wudu. Mereka mendasarkan kepada ayat dalam cerita ketika Maryam itu didatangi malaikat Jibril, di mana Jibril berkata kepada Maryam, wahai Maryam, maukah engkau punya anak? Saya datang memberikan kabar gembira kepada Anda bahwa Anda bakal punya anak. Mau? Maka Maryam dengan terkejut berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, bagaimana mungkin saya bisa punya anak sementara saya belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Para ulama Malikiyah dan Hambaliyah mengartikan menyentuh dalam perkataan Maryam itu bukan sekedar menyentuh dalam arti bersentuhan kulit biasa, karena ayat itu berkenaan dengan bakal punya anak. Maka dalam terjemahan serta penafsiran kalangan Malikiyah Hambaliyah, bahwa menyentuh di situ adalah bersetubuh atau hubungan suami istri. Oleh karena itu kalau bersentuhan kulit biasa saja, bagi mereka tidak membatalkan wudu, kecuali kemudian mereka melakukan hubungan suami istri, baru itu dianggap membatalkan wudu.
Ini penafsiran para ulama yang patut kita pelajari, bahwa ayatnya sama tapi kemudian cara memahaminya berbeda, maka produk hukumnya pun juga bisa berbeda-beda. Ya, jadi kita harus tahu, dan kita tidak boleh kemudian satu sama lain itu saling menyalahkan. Jika sekiranya punya argumentasi, itu merupakan rahmat ya untuk khazanah keilmuan dalam fikih. Karena fikih sendiri merupakan pemahaman, dan pemahaman setiap orang itu boleh jadi berbeda antara satu dengan yang lain. Oke, saya kira ini pengantar kita pada perkuliahan di kesempatan kita hari ini. Kalau sekiranya ada yang mau dipertanyakan, saya persilahkan kepada Anda. Ada yang mau bertanya? Oke. Silakan kalau ada yang mau dipertanyakan. Silakan di-unmute dan silakan bertanya. Saya Pak. Silakan. Ini Pak, saya mau tanya Pak. Apabila kita berwudu itu ada bekas luka Pak yang belum kering di tangan. Terus itu apakah berwudunya itu sah atau kurang atau tidak sah Pak? Baik, Misalnya ada luka di itu pada bagian tangan. hukum asalnya adalah meratakan air ke seluruh anggota tubuh yang wajib dibasuh. Yaitu hukum asal meratakan air ke seluruh anggota tubuh yang wajib dibasuh. Tetapi dalam kondisi di mana kita mengalami kesulitan ya, karena sakit dan sebagainya, maka tidak mengapa kita tidak meratakan air sampai ke daerah di mana kita memang tidak bisa menyampaikan air ke situ. Jadi kalau luka dan itu kalau kena air membahayakan, maka tidak perlu harus kita ratakan air sampai ke luka ya, karena itu bisa membahayakan Anda sendiri. Dan kaidah fikih mengatakan sesuatu yang mudarat, yang membahayakan itu kemudian dihilangkan ya. Jadi ad-darar itu yuzal, harus dihilangkan apapun yang bisa mendatangkan kemudaratan. Artinya boleh tidak meratakan air sampai ke daerah luka yang membahayakan kalau kena air. Baik, silakan yang lain. Baik, silakan yang lain. Lain bertanya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan. Tidak ada Pak. Kita sudahi ya. Dan kita akan sambung Oke, Pak. pada pertemuan hari Selasa yang akan datang dan melanjutkan pembahasan berkenaan dengan fikih toharah. Oke, terima kasih mahasiswa saya sekalian yang hari ini bisa berhadir untuk perkuliahan kita, dan semoga ini menjadi informasi untuk menambah wawasan pengetahuan fikih Anda, terutama tafsir ahkam. Oke ya, dan kita akhiri dengan membaca hamdalah. Sekian, assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Pak.